Pemirsa, masih bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Curi kabel listrik, seorang pria di Samarinda diringkus polisi. Gara-gara tersangkut benang layang-layang, seorang pemotor di Tarakan terjungkal dari sepeda motornya. Tak hanya indah, Pulau Derawan di Kabupaten Berau juga memiliki etnis penduduk yang kian beragam. Dalam rekaman kamera pemantau pada 27 Juni lalu, terlihat seorang pemotor tiba-tiba terjungkal saat melintas di Jalan Aki Balak Tarakan. Sejumlah orang yang berada di dekat pemotor itu secepatnya memberikan pertolongan. Warga yang memberikan pertolongan meyakini korban terjatuh akibat tersangkut benang layang-layang. Keyakinannya itu semakin bertambah saat melihat rekaman CCTV. Setelah warga memastikan korban tidak mengalami luka serius, ia kembali bisa melanjutkan perjalanan. Lihat dari CCTV kami, ada yang jatuh, seorang pengendara motor. Nah, kira-kira penyebabnya atau diduga tuh mungkin karena benang layangan. Nah, setelah beliau jatuh, ada warga datang coba menolong agar pengendaranya lagi bisa balik untuk melanjutkan perjalanannya. Pihak Satpol PP yang mendengar kabar ini mengaku tak bisa berbuat banyak. Namun mereka meminta perangkat kelurahan untuk mengimbau warganya untuk tidak bermain layang-layang. Peran orang tua pun dinilai penting agar anak-anak tidak bermain layang-layang. Jangan ngapa-ngapain. Karena anak di bawah umur, Pak ya? Kami mengimbau saja orang tua seharusnya. Terutama Bapak Lurah, Babin Katingmasnya kasih trantiknya. Coba bikinlah himbauan lewat masjid, sampaikan ditujukan kepada orang tua anak-anak untuk tidak bermain layangan. Bermain layangan. Jadi sehingga kita semua bisa berjalan, ya kan, dan itu aman di jalan. Terutama anaknya sendiri, risikonya di anak sebetulnya. Nah, risikonya di anak. Tidak tanpa disadari, lari-lari, kena beling, paku, bahkan terabak mobil. Bahkan jatuh dari bangunan, bahkan bisa kena listrik, Pak. Nah, itu yang kita khawatir kena strum itu. Bagi sebagian orang termasuk anak-anak, bermain layang-layang seakan menjadi tradisi tahunan. Mereka umumnya memainkan layang-layang ini di tanah lapang. Namun yang membahayakan adalah saat anak-anak ini adu kekuatan benang atau sontengan. Bagi mereka yang kalah karena benangnya putus, layang-layangnya akan terbang bebas dan jatuh di sembarang tempat. Amir Hamzah dan Mustafa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara. Rapat dengar pendapat atau RDP terkait dugaan penganiayaan terhadap balita berinisial NI ini berlangsung di DPRD Samarinda, Rabu siang. Rapat ini digelar untuk mendengarkan cerita terkait dugaan penganiayaan NI di sebuah yayasan sosial. Dalam rapat ini pun DPRD menghadirkan orang tua dan pengasuh serta pihak yayasan termasuk dinas terkait. Ketua Komisi 4 menyebut tujuan dari pertemuan ini untuk memastikan upaya penanganan terhadap balita yang diduga jadi korban kekerasan. Mereka menilai rapat ini penting lantaran kondisi balita tersebut cukup memprihatinkan. Dengan pampers dan celana yang masih sama. Yang kita lakukan hari ini adalah penanganan tentang kesehatan fisik maupun mental Dinda Najwa. Karena itu yang hal yang terpenting. Bicara masalah mekanisme dan lain-lain itu nanti akan OPD ataupun pihak terkait yang memang akan menanganinya. Jadi hari ini
hal yang terpenting yang kita lihat adalah bagaimana mengembalikan kesehatan baik fisik maupun mental si anak tersebut. Karena kondisi hari ini ya cukup masih memprihatinkan. Pihak yayasan yang hadir dalam rapat ini secara tegas membantah tuduhan penganiayaan. Terkait benjolan di kepala, itu terjadi akibat ulah sang bocah yang sengaja membenturkan kepalanya ke dinding. Diduga itu dilakukan karena balita tersebut menderita tantrum. Berkaitan kutu dan koreng, pihak yayasan menilai wajar. Bahkan kondisi serupa juga terjadi pada anak asuh lainnya. Nasuhnya sendiri yang membenturkan, tidak ada kami membenturkan. Terkait kutu dan koreng pun itu menurut saya hal yang wajar ya, karena satu yang kena pasti semua kena. Jadi bukan hanya Nasuh yang berkoreng, bukan hanya Nasuh yang berkutu, hampir semuanya berkutu sampai ke lansia pun sama. Dan untuk Nasuh pun kami selalu mengabari, informasikan ke ibu kandungnya sendiri tentang kondisi Nasuh. Melihat situasi rapat, pihak penasihat hukum korban kecewa. Ini karena visum dari rumah sakit belum juga terbit. Kekecewaannya semakin bertambah karena sejumlah OPD yang hadir tidak memberikan dukungan kepada bocah tersebut. Jadi kami sangat sesalkan juga soal pertemuan hari ini begitu. Di sisi lain kami syukur karena ada atensi, tapi kami sesalkan karena tidak ada dukungan konkret datang dari OPD maupun datang dari pihak rumah sakit sendiri. Karena salah satu yang terkendala dari pihak penyidik adalah visum sampai hari ini belum ada. Dugaan kekerasan anak di yayasan sosial ini mulai terungkap pada 21 Maret 2025. Oleh orang tua angkatnya, perkara ini dilaporkan ke Polsekta Sungai Pinang pada 20 Mei 2025. Sejauh ini polisi masih kesulitan mengusutnya karena hasil visum dari rumah sakit masih belum terbit. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan atau DLHK Berau menyoroti 6 perusahaan yang mendapat rapor merah dari Kementerian Lingkungan Hidup. Dari ke-6 perusahaan tersebut ternyata berasal dari bidang pengelolaan kayu, perkebunan, hingga pertambangan. Untuk pengelolaan kayu yang mendapat nilai merah adalah PT Tanjung Redap Inhutani. Sementara untuk perkebunan kelapa sawit, terdapat 3 perusahaan yang mendapatkan nilai rendah atau merah, yakni PT Jabontara Eka Karsa, Hutan Hijau Mas, dan 198. Sedangkan bidang pertambangan, yakni PT Mega Alam Sejahtera dan Nusantara Braukul. Hasil tersebut menyebabkan DLHK kaget. Mereka berjanji akan secepatnya melakukan evaluasi dan pembinaan. Untuk yang pokoknya tentunya kita dapat nanti dapat pembinaan lebih lanjut agar nanti bisa menjalankan melakukan lebih baik. Oke. Kalau proper merah ini biasanya apa sih Pak yang jadi landasan mereka mengasih proper merah ini Pak? Jadi kan ada self assessment, isi data-data, artinya data-data yang dipersyaratkan tidak terpenuhi. Angkanya di bawah Pak ya. Ada angka-angka tertentu yang dia harus bisa melampaui jadi merah atau dari merah ke biru, itu ada standarnya. Oke, berarti bakalan ada pembinaan Pak ya? Diakui oleh DLHK, proper merah tersebut juga bagian dari keterbatasan pengawasan. Pihak Pemkab hanya bisa mengawasi perusahaan perkayuan dan kelapa sawit, sedang pengawasan bidang pertambangan merupakan wewenangnya pemerintah provinsi. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau.